Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kholik Hidayatullah dengan NIM 302-25302. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait dengan publikasi terbaru saya yang berjudul Study on the Photo Detection Properties of CU-Doped MOS22 Thin Films Grown by Room Temperature Magnetron Sputtering for Optoelectronic Devices. Presentasi kali ini merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang pertama terkait dengan latar belakang dan motivasi kenapa penelitian ini dilakukan, kemudian tujuan, manfaat, dan kebaruan penelitian, dilanjutkan dengan metode dan hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi itu sangatlah pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu bidang yang sangat berkembang pesat adalah bidang optoelektronik. Adanya laser dioda, fotodioda, kemudian solar cell dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa bidang optoelektronik sangatlah berkembang dengan pesat. Salah satu hal penting yang berkaitan dengan efisiensi optoelektronik yaitu pemilihan jenis material yang sesuai. Beberapa dekade terakhir, penggunaan material sudah cukup banyak dieksplorasi untuk peningkatan efisiensi optoelektronik, namun pada penelitian ini akan digunakan jenis material transition metal decalcogenate atau disingkat TMD, di mana material ini memiliki beberapa karakteristik yang baik seperti sifat optik dan aktivitas katalitik yang baik, berperilaku semikonduktor di mana energi celapitannya itu dapat diatur, kemudian memiliki stabilitas kimia, stabilitas termal, dan mekanik yang sangat unggul. Salah satu material jenis TMD yang banyak dieksplorasi adalah molybdenum disulfida, di mana pada penelitian ini juga digunakan MOS2 atau molybdenum disulfida sebagai host material. Material ini merupakan semikonduktor tipe N, memiliki high electron mobilities, kemudian energi celapitannya itu dari rentang 1,2 sampai 1,8 elektron volt, kemudian memiliki struktur heksagonal yang dimana ini sangat membantu ataupun uh, memfasilitasi beberapa karakteristik lainnya demi peningkatan sifat optoelektronik dari device tersebut. Penerapan MOS2 telah banyak diterapkan selain dari menjadi material untuk perangkat optoelektronik, di antaranya yaitu sel surya, fotokatalis, kemudian di bidang sensor, water splitting untuk hydrogen production, kemudian fotodetektor. Hal ini dikarenakan material ini memiliki biokompatibilitas dan bersifat tidak beracun, mampu menyerap UV dan good carrier mobility untuk transport elektron. Kemudian, yang utama adalah memiliki sifat elektronik yang unggul dan ketahanan yang lama. Namun di samping itu, terdapat juga beberapa kelemahan dari MOS2. Yang pertama yaitu efisiensi kuantum eksternalnya yang rendah, konduktivitas listrik yang rendah, dan juga jumlah situs aktifnya masih eh, terbatas seperti itu. Beberapa kelemahan tersebut akan diatasi dengan menggunakan teknik doping pada penelitian ini. Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan performa ataupun sifat dan karakteristik dari MOS2. Beberapa modifikasi diantaranya perubahan struktur dan morfologi seperti struktur nano, multilayer, rekayasa permukaan. Kemudian metode fabrikasi ada dari metode kimia, metode fisika, ataupun kombinasi dari metode tersebut. Ada dan juga ada teknik doping, baik dari berbasis karbon, logam maupun non-logam. Di mana untuk penelitian ini akan digunakan teknik doping dari unsur logam, yaitu Cu, dan juga metode fabrikasinya berupa DC unbalanced magnetron sputtering. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait dengan pengaruh penambahan doping Cu terhadap sifat dan karakteristik MOS2. Penelitian dari Iqbal DKK tahun 2024 itu menunjukkan bahwa doping Cu dapat meningkatkan rentang penyerapan cahaya tampak dari MOS2, di mana energi celapitannya itu menurun setelah penambahan doping Cu.
Di sisi lain, studi fotoluminesensinya itu menunjukkan bahwa doping CU itu dapat mengurangi laju rekombinasi yang sangat baik sekali untuk peningkatan sifat optiknya. Penelitian lain dari Shin DKK tahun 2023 yang mengkaji terkait dengan perubahan struktur kristal dari MOS2 setelah penambahan doping CU, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan doping CU itu dapat melemahkan orientasi pertumbuhan kristal dari MOS2. Selanjutnya terkait dengan studi sifat listrik dari MOS2 di doping CU, penelitian oleh DKK tahun 2024 itu menunjukkan bahwa arus foto yang dihasilkan itu meningkat setelah eh, didoping dengan CU. Oleh karenanya, doping CU ini dapat meningkatkan sifat optik dan sifat listrik sehingga berpotensi untuk aplikasi optoelektronik. Berikut merupakan tren penelitian dari MOS2 yang didoping dengan CU, di mana untuk bentuk dan morfologinya telah dieksplorasi, baik dari bentuk dan morfologinya nanomaterial, kemudian berbentuk layer nanoseed, nano-worn thin films, dan juga thin films itu sendiri. Dari metode sintesis juga itu beragam, ada yang dari hidrotermal, kemudian gabungan dari magnetron sputtering dan CVD atau chemical vapor deposition, kemudian ada yang menggunakan reactive co-sputtering dan juga electrodeposition. Eh, Penelitian sebelumnya itu sudah menerapkan bahwa penelitian MOS doping CO itu cukup baik untuk fotokatalisis. Kemudian yang paling banyak adalah termoelektrik, dilanjutkan dengan gas sensor dan superkapasitor. Jadi untuk studi film tipis MOS2 doping CU untuk perangkat optoelektronik itu masih sangat terbatas, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang ataupun motivasi kenapa penelitian ini dilakukan. Dan alhamdulillah, penelitian ini yang berjudul Study on the Photodetection Properties of CU-DOP MOS2 thin films grown by room temperature magnetosputtering for optoelectronic devices telah berhasil dipublikasi pada tanggal 11 Januari 2026, itu pada jurnal Inorganic Chemistry Communication. Berikut merupakan tujuan, manfaat, dan kebaruan dari penelitian. Tujuan ada dua. Yang pertama, menganalisis pengaruh doping CU terhadap struktur kristal, morfologi permukaan, sifat optik, dan sifat listrik dari film tipis MOS2. Yang kedua, mengkarakterisasi dan menganalisis sifat-sifat fotodeteksi dari film tipis MOS2 terdoping CU. Harapannya penelitian ini itu menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana doping CU secara efektif dapat memodifikasi sifat optoelektronik MOS2. Kemudian memperkaya pengetahuan dasar mengenai pengaruh doping logam transisi pada material dua dimensi dan menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang material dan optoelektronika. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kombinasi antara metode deposisi pada suhu ruang, doping CU, dan analisis fotodeteksi yang komprehensif itu belum banyak dieksplorasi. Untuk mendapatkan film tipis MOS2 di doping CU, terdapat 3 prosedur utama. Yang pertama adalah persiapan target, di mana target dibentuk dengan mencampurkan serbuk MOS2 dan serbuk CU yang digrinding selama 4 jam, kemudian dipres menggunakan pompa hidrolik dengan berat 5 ton selama 15 menit. Target yang dihasilkan berupa pelet berbentuk silinder bulat seperti ini. Dengan komposisi target dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah pencucian substrat, di mana substrat yang digunakan adalah NSI 100 orientasinya. Substrat dipotong dengan ukuran 5 mm kali 5 mm, kemudian dicuci menggunakan prosedur RCA, di mana perendaman pertama dilakukan selama 10 menit pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian dilakukan pada perendaman kedua menggunakan larutan HF dan juga di air water selama 2 menit. Selanjutnya dilakukan pembilasan selama 2 menit dan dikeringkan menggunakan nitrogen gas.
Pencucian substrat ini sangat krusial karena pada dasarnya substrat merupakan tempat di mana lapisan tipis itu tumbuh, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa substrat itu terlepas dari kontaminan. Selanjutnya adalah penumbuhan lapisan tipis MS2 yang didoping CU itu menggunakan metode DC unbalance magnetron sputtering. Arus yang digunakan merupakan arus DC. Kemudian gas yang digunakan merupakan gas argon yang dimana mengalami ionisasi membentuk plasma. Kemudian substrat itu diletakkan pada anoda, kemudian target diletakkan pada katoda. Pada tabel berikut adalah parameter penumbuhan, di mana waktu deposisi yang digunakan adalah 4 jam, kemudian tegangan yang digunakan 697 volt, dan arus yang digunakan adalah 0,14 ampere. Film tipis yang dihasilkan akan dikarakterisasi menggunakan SEM EDS, XRD, kemudian Raman spektroskopi, UV vis, PL spektroskopi, dan juga pengujian IV dan IT. Untuk hasil yang pertama, yaitu SEM EDS, di mana untuk mengetahui morfologi permukaan dan juga ukuran partikel yang terbentuk di atas substrat. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kiri morfologi permukaan, MOS2 murni itu memiliki morfologi yang berbentuk serpihan dengan distribusi ukuran itu yang tidak seragam. Kemudian dibandingkan dengan MOS2 yang didoping dengan CU, itu memiliki morfologi yang lebih padat dan homogen. Nah, hal tersebut dikarenakan terjadinya distorsi struktural yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian jari-jari ion antara CO2+ dan juga MO4+. Kemudian pada grafik distribusi ukuran partikel setelah dianalisis, ukuran partikel yang terbentuk di atas permukaan substrat itu mengalami peningkatan setelah penambahan doping CU. Hal ini menunjukkan bahwasannya peningkatan ukuran ini itu memperkuat interkalasi doping CU ke dalam struktur MOS2. Kemudian selanjutnya itu pengamatan terkait dengan cross section ataupun penampang melintang dari substrat ke lapisan tipis. Kemudian dianalisis juga komposisi unsurnya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, MOS2 murni memiliki tingkat kekasaran yang lebih halus dibandingkan dengan didoping CU, di mana MOS2 murni menunjukkan cross section yang halus dan homogen, sedangkan film didoping CU itu lebih kasar dan terlihat adanya gumpalan ataupun aglomerasi. Nah, hal tersebut dikarenakan dengan doping CU itu mengakibatkan kelengkungan pada bidang S-MOS sehingga meningkatkan kepadatan struktur dan kekerasan dari film tersebut. Di sisi lain, kita bisa melihat adanya interaksi stoikiometri yang terjadi selama penumbuhan, yaitu adanya perubahan komposisi unsur. Yang terlihat jelas di sini adalah komposisi dari MO dan juga S. Di mana setelah didoping CU, komposisi MO itu mengalami penurunan baik dari untuk persen weight maupun persen atomnya. Sedangkan komposisi S itu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwasannya terjadi reaksi stoikiometri pada saat proses penumbuhan lapisan tipis. Karakterisasi selanjutnya adalah XRD untuk melihat sifat struktur dan kristalinitas dari lapisan tipis yang dihasilkan. Di mana untuk puncak yang tertinggi dengan intensitas tinggi itu dari indeks Miller atau HKL 220 dan juga 400 menunjukkan itu silikon
yang merupakan material dari substrat. Kemudian setelah dianalisis dan disesuaikan dengan JCPDS, terdapat tiga puncak utama dari MOS2, yaitu pada puncak bidang 002, 101, dan 106. Itu menunjukkan terbentuknya struktur 2H MOS2 sesuai dengan PDF nomor 96.101.1286. Kemudian di sisi lain, doping CU mengubah orientasi pertumbuhan kristal MOS2, di mana kita lihat pada bagian bidang 100 dan juga 002, itu intensitasnya mengalami perubahan yang diakibatkan oleh adanya doping MOS2 pada kristal ataupun kisi MOS2. Setelah dilakukan perhitungan parameter kristal, beberapa di antaranya ada ukuran kristalis, kemudian parameter kisi, lattice strain, dislocation density, dan juga stacking fault. Itu menunjukkan nilai yang berbeda dengan MOS2 murni setelah doping CU, yang mengindikasikan ataupun memperkuat bahwasannya terjadinya interkalasi atom Cu ke dalam struktur kristal ataupun ke dalam kisi dari MOS2. Kemudian selanjutnya adalah karakterisasi Raman untuk melihat komposisi dan struktur molekul dari lapisan tipis yang dihasilkan. Untuk puncak khas MOS2 sendiri itu terdapat dua, yaitu puncak A1G dan juga puncak E2G1. Di mana untuk puncak E2G1 itu berada pada Raman shift 381,78, sedangkan untuk A1G pada 410,17 cm pangkat min 1. Di sisi lain bisa kita lihat setelah penambahan doping CU, itu puncak A1G-nya itu mengalami blue shift, puncak A1-nya mengalami blue shift, sedangkan puncak E2G1-nya itu mengalami red shift. Kemudian setelah dilakukan perhitungan nilai delta K yang merupakan parameter untuk menentukan apakah lapisan tersebut bersifat single layer atau multi layer, terjadi peningkatan nilai delta K dari 24,95 menjadi 28,39 yang mengindikasikan bahwa lapisan tipis yang dihasilkan bersifat multi layer. Kemudian pada grafik ini itu juga terlihat beberapa molekul yang terbentuk, yaitu ikatan MO dan O, OMO, kemudian MO, yang mengindikasikan terbentuknya material ataupun molekul dari MOS2. Selanjutnya adalah karakterisasi UV vis untuk melihat absorbansi dan juga celah pita dari film tipis. Untuk MOS2 sendiri ada satu puncak pada panjang gelombang 542 nanometer. Kemudian setelah doping CU terdapat dua puncak utama terletak pada panjang gelombang 554 nanometer dan juga 448 nanometer yang mengindikasikan bahwa doping CU itu dapat meningkatkan rentang penyerapan optik dari lapisan tipis tersebut. Kemudian setelah dilakukan perhitungan untuk nilai energi celah pitanya juga mengalami penurunan dari 2,65 elektron volt menjadi 1,79 elektron volt. Di mana ini sangat bagus sekali, sangat baik untuk meningkatkan penyerapan sifat optik sehingga dapat meningkatkan sifat optoelektronik dari lapisan tipis MOS2 di doping CU. Kemudian beberapa parameter optik yang dikaji, yaitu di sini terdapat koefisien optik di mana mengalami peningkatan, konduktivitas optik di mana mengalami peningkatan setelah doping CU, dan juga ada nilai dari koefisien absorpsi, itu juga mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa doping CU itu dapat meningkatkan rentang penyerapan sifat optik dan juga mempersempit
energi celah pita dari MOS2. Berikut merupakan hasil karakterisasi dari fotoluminescence untuk melihat emisi dan juga eksiton yang terjadi pada eh, lapisan tipis. Kita bisa melihat di sini bahwa terjadi peningkatan intensitas serapan dari sampel yang didoping dengan CU yang mengindikasikan bahwasannya terjadi pengurangan jumlah cacat ataupun defek pada lapisan tipis MS2. Pengurangan jumlah cacat itu disebabkan oleh penyesuaian celah pita energi yang tepat, yang dimana sesuai dengan hasil UV tadi, yang dihasilkan dari redistribusi muatan dan juga perubahan dari struktur elektronik akibat interkalasi CU dan kekosongan sulfur pada lapisan tipis. Kemudian beberapa puncak emisi yang terjadi itu berada pada rentang energi 1,6 sampai dengan 1,9, di mana untuk eksiton A itu terjadi pada energi 1,85, kemudian elektron volt. Eksiton B terjadi pada 1,9 elektron volt. Di sini juga terdapat sulfur vakansi, radiative recombination, dan juga interlayer eksiton yang menunjukkan bahwasannya material ini terbentuk dengan struktur yang sangat baik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah karakterisasi sifat listrik, di mana di sini menggunakan pengujian IV dengan konfigurasi MSM, Metal Semiconductor Metal Configuration, di mana untuk metal yang digunakan adalah Ag atau perak yang diletakkan pada tegangan drain dan juga tegangan source-nya. Kemudian cahaya tampak yang diterapkan berupa solar simulator yang memiliki rentang cahaya UV sampai near, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwasannya nilai arus itu meningkat pada mode terang dibandingkan mode gelap, yang menunjukkan bahwasannya terjadi peningkatan sifat optik yang akibat adanya doping CU. Di sisi lain, atom CU itu konduktif di dalam lapisan sehingga meningkatkan ekstraksi pembawa muatan. Pada kondisi terang, itu bisa kita lihat perbedaan pada grafik ini, warna biru dan hijau. Hijau untuk doping CU dan biru untuk doping MS2, di mana terjadi peningkatan cukup signifikan dari 0,11 mA menjadi 0,25 mA. Kemudian setelah dianalisis juga beberapa parameter fotodetektor, di sini sensitivitas mengalami peningkatan, kemudian responsivitas juga mengalami peningkatan, detektivitas dan juga EQE itu External Quantum Efficiency juga mengalami peningkatan, di mana fotosensitivitas dan juga fotoresponsivitas dari MOS2 di doping CU itu meningkat, yang menunjukkan bahwasannya material ini memiliki sifat listrik yang baik. Kemudian pengujian IT juga dilakukan untuk melihat respon arus dan stabilitas dari lapisan tipis. Di mana pada gambar A kita bisa melihat yang warna hitam untuk emas murni itu cukup stabil, baik dari rentang 0 sampai dengan 150 detik. Nah, hal itu berbeda ketika kita uh, melihat grafik dari MS2 didoping dengan CU, di mana pada 50 detik pertama itu masih mengalami penyesuaian ataupun ketidakstabilan. Setelah 50 detik, itu terlihat bahwasannya arus yang dihasilkan cukup stabil. Arus stabil yang dihasilkan setelah fase transien menunjukkan adaptasi struktural doping CU terhadap tekanan optik dan juga tekanan termal dari penerapan cahaya yang digunakan. Di sisi lain, untuk respon arusnya kita bisa melihat pada gambar B untuk MS2 murni itu untuk tow rise-nya itu sebanyak membutuhkan waktu 0,47 second mengalami penurunan ketika doping CU menjadi 0,46 second. Sedangkan untuk tau decay-nya itu 0,43 second mengalami penurunan 0,42 second yang menunjukkan bahwasannya respon arusnya semakin membaik setelah doping CU.
Baik, berdasarkan hasil dan pembahasan tadi, terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, penambahan doping CO itu mempengaruhi mikrostruktur MOS2, menyebabkan pergeseran puncak difraksi, distorsi kisi, pembentukan struktur multilapis, dan perubahan struktur kristal MOS2. Kemudian, analisis sifat optik menunjukkan bahwa doping CO memperluas rentang penyerapan ke wilayah cahaya tampak, mempersempit celah pita MOS2 dari 2,65 electron volt menjadi 1,79 electron volt. Kemudian mengurangi cacat kristal akibat kekosongan sulfur yang sangat efektif dalam meningkatkan kinerja perangkat fotodetektor. Kemudian untuk sifat-sifat fotodeteksinya seperti responsivitas, kemudian detektivitas, konversi arus, dan juga respon arus terhadap waktu itu mengalami peningkatan setelah didoping dengan CO yang menunjukkan material ini memiliki sifat optoelektronik yang baik. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.